Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sobat XR yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang zakat, infak, dan wakaf, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103, dikatakan Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah harta dari mereka sebagai sedekah. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kepada kaum muslimin, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, dan ambillah sedekah dari harta-harta mereka, karena dengan sedekah itu akan menjadikan harta mereka suci. Tutahhiruhum, mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan juga membuat harta mereka menjadi berkah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum, dan berdoalah kepada mereka, karena dengan doa tersebut mereka akan menjadi tentram, yaitu dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan membahas zakat, infak, dan juga wakaf secara etimologi dan juga terminologi. Secara etimologi, zakat di dalam bahasa Arab bisa berarti az-ziyadah, an-nama, al-barakatu, dan at-taharatu. Az-ziyadah berarti bertambah. Jadi barang siapa yang mengeluarkan zakatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saya hakul yakin bahwasanya harta mereka akan bertambah. An-nama, an-nama artinya tumbuh. Dan saya yakin juga ketika umat muslim mengeluarkan zakat mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin harta mereka akan tumbuh, akan menjadi banyak, akan berlimpah. Karena secara etimologi, arti zakat adalah an-nama az-ziyadah. Yang ketiga adalah al-barakatu. Artinya adalah menjadi berkah. Dan saya yakin orang muslim yang mengeluarkan zakat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hartanya akan menjadi berkah. Baik untuk anaknya, baik untuk keluarganya, dan baik untuk sekitarnya. Dan yang terakhir, arti zakat secara etimologi yaitu adalah at-taharatu. Artinya suci. Dan saya yakin bahwasanya umat muslim yang mengeluarkan zakat karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan dapat mensucikan, bukan hanya dalam harta saja, bukan hanya dalam harta benda saja, namun hati, baik hati keluarga, hati kita yang mengeluarkan zakat, dan seluruh sekitar kita. Itu secara etimologi. Secara terminologi, menurut ulama fikih menyebutkan bahwasanya fikih secara terminologi adalah ikhraju juz'in makhsusin min malin makhsusin li jihatin makhsusin. Apa artinya? Ikhraj juz'in makhsusin adalah mengeluarkan sesuatu yang spesifik. Dalam artian tidak semua harta dikeluarkan zakatnya. Min malin makhsusin, dari harta tertentu. Li jihatin makhsusin, untuk siapa? Untuk kelompok tertentu. Jadi kalau kita kaitkan antara terminologi dengan etimologi, bahwasanya zakat itu adalah dikeluarkan oleh seorang muslim spesifik yang telah masuk nisab dan yang juga telah melewati haul. Karena secara terminologi zakat berarti
juz'in makhsusin min malin makhsusin li jihatin makhsusin, adalah mengeluarkan harta yang spesifik, dan harta yang spesifik tersebut dikeluarkan atau didistribusikan kepada kelompok yang juga spesifik. Sobat Eksar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah infak. Infak berarti dari kata nafako yanfuku, infakon. Ada infak yang bersifat sunnah dan ada yang infak yang bersifat wajib. Yang kalau kata ulama disebutkan an-nafaqatul wajibah. Seperti apa? Seperti nafkah seorang suami kepada anak istrinya. Berarti itu merupakan infak yang wajib. Dan sebagian ulama mengatakan infak secara keseluruhan adalah mustahab, adalah dianjurkan atau disunahkan. Tetapi kalau kita melihat zakat, ketika zakat itu sudah spesifik hartanya dan spesifik juga distribusinya, maka seorang muslim yang sudah masuk haul dan juga nisab harus mengeluarkan zakatnya secara syariat. Baik, ini adalah syariat Allah yang harus kita kerjakan sebagai mukallaf. Karena mukallaf adalah ketika manusia lahir di muka bumi ini dan juga menjadi muslim, maka dia sudah wajib hukumnya menjalankan. Ketika dia sudah balik, ketika dia sudah berumur, dan dia sudah bisa membedakan atau memayaz mana yang baik dan mana yang buruk, maka dia disebut dengan mukallaf. Artinya apa? Dia sudah terbebani dengan seluruh syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, sobat Eksar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir kata berbicara tentang zakat, infak, dan juga wakaf. Berbicara tentang wakaf, yang secara etimologi berarti al-habsu, artinya terkekang dalam sesuatu. Yang artinya adalah bahwasanya wakaf, ketika seorang muslim memberikan wakaf, maka harta wakaf tersebut tidak boleh dijual sampai dengan hari kiamat tiba. Itu maka disebut dengan wakaf, yang secara etimologi artinya al-habsu. Al-habsu itu bisa diartikan secara bahasa Arab. Ada sesuatu yang dipenjara atau yang dikekang dalam sesuatu. Makanya wakaf, harta wakaf itu tidak boleh dijual. Sobat Eksar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat, infak maupun wakaf adalah syariat Allah yang harus kita jalani sebagai umat muslim yang sudah mukallaf, yang sudah dibebani oleh syariat kita. Maka dari itu kita harus melek, kita harus prihatin, dan kita harus sadar diri terhadap syariat kita, karena zakat itu merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selaku umat muslim yang sudah mukallaf. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.